Kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Kramat, mempersembahkan seri khotbah. Mari bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Jadi Yesus lalu mulai mengajar. Dan pasal 5, Yesus melihat banyak orang. Maka kita membaca, Yesus lalu naik ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya, dan Yesus mulai berbicara dan mengajar mereka itu. Nah, itulah yang saya katakan, bahwa ketika Yesus melihat orang-orang banyak datang kepada Yesus, Yesus tidak lari, tapi Yesus lalu mencari tempat untuk duduk. Karena dengan duduk itu, dia kemudian menunjukkan bahwa dia tidak lari, tetapi dia terima orang-orang banyak datang kepadanya. Sesudah dia menerima, Yesus duduk dan persilahkan mereka pun duduk. Kalau orang datang, misalnya datang tamu, dan kali ada tamu datang. Kalau sudah kebanyakan tamu datang, tamu lagi. Rasanya kalau bisa mau berdusta barangkali, nggak ada di rumah lah. Rumahnya pintunya cuma satu ke depan, satu ke belakang, mau lari kemana? Nah, saudara-saudara, karena itu Yesus hanya menunjukkan, kalau aku duduk, aku persilahkan kamu juga semua duduk. Mereka duduk pun menerima pelajaran yang Yesus kemukakan, karena Yesus mengajar, dan Yesus juga berkata, antara lain dan ayat 13, kamu adalah garam dunia. Dan jadi kamu ini adalah kamu orang-orang banyak ini. Kamu itu juga berbicara tentang satu massa manusia yang banyak. Dan Yesus berkata, kata kamu ini juga satu kata yang berarti suatu banyak orang, artinya kata yang jamak, berbicara tentang banyak orang, tetapi dengan memakai kamu adalah garam dunia. Dan itu satu pernyataan satu statement yang kuat dari Tuhan tentang, dan berkata, siapakah mereka yang datang untuk mendengar apa yang Yesus ajarkan? Yaitulah kamu adalah garam dunia. Titik. Terjadilah apa yang Yesus katakan. Kalau Yesus berfirman, maka langit dan bumi pun jadi. Dengan berkata, adalah terang, adalah terang. Adalah binatang-binatang, adalah binatang-binatang. Jadi sama seperti yang Yesus katakan, itu terjadi karena ada kuasa dalam firman Tuhan. Nah, kalau Yesus pun berkata, kamu adalah garam dunia, kita adalah garam dunia. Kita semua, banyak orang, seluruh jemaat pun Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Artinya seluruh jemaat Kramat ini adalah semua garam dunia. Lalu bagian kedua dari ayat itu, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau tadi kamu itu jamak, banyak orang. Tapi bagian kedua ayat berkata, jika garam itu menjadi tawar, yang tadinya asin tetapi jadi tawar, dengan apakah ia? Ia ini satu orang yang bukan jamak lagi, bukan banyak, tapi satu orang saja. Ia, yaitu yang jadi garam dunia. Dari banyak orang, satu. Adalah kemungkinan sekali, dari banyak orang, semua adalah garam dunia. Tetapi di antara begitu banyak yang sudah dinyatakan garam dunia, dan semua berkata amin bahwa dia adalah garam dunia. Tetapi jika garam itu
menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan. Bukan jamak lagi, tapi sekarang menjadi satu orang. Satu di antara sekian banyak bisa menjadi kehilangan rasa asinnya. Jadi Tuhan berbicara kepada banyak orang, tapi juga bisa berbicara, hati-hati, barangkali satu dari antara sekian banyak bisa kehilangan asin garamnya itu. Dan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, kalau garam sudah seringkali saya katakan, kalau sudah Alkitab berkata kalau sudah tidak asin lagi, tidak ada gunanya. Dibuang saja dan diinjak orang. Nah, kalau kita banding ayat ini dalam Matius pasal 5 ayat 13 dengan melihat Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-50, ini pun Alkitab berkata garam itu memang baik. Kalau kita semua adalah garam, kita semua adalah memang baik. Tetapi jika garam itu menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Nah, karena itulah dia katakan selanjutnya, kalau sudah hilang rasa asinnya, dengan apakah orang itu, dengan apakah kamu mengasinkannya? Biarpun orang banyak yang sudah jadi garam, tetapi kalau lihat satu orang dari banyak orang itu, garamnya sudah tidak lagi asin, tetapi sudah kehilangan asinnya dan menjadi tawar, hambar. Maka pertanyaannya, dengan apakah ia diasinkan? Jadi kalau bicara tentang ia, bicara tentang orang. Orang yang diselamatkan itulah digambarkan seperti garam dunia. Tetapi orang yang kehilangan asinnya, itu bisa dari sekian banyak orang, satu orang bisa kehilangan asinnya. Dan bagaimana kita bisa mengasinkannya lagi? Bagaimanakah, dengan apakah ia diasinkan? Ia itu bicara tentang orang yang kiranya dapat mengasinkan. Tetapi pertanyaannya ini, dengan apakah ia yang sudah hilang asinnya itu dapat diasinkan? Jawabnya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, jadi kita melihat, kalaupun garam sudah kehilangan asinnya, yang menjadi percakapan, menjadi masalah sekarang adalah masih bisa diasinkan lagi atau tidak. Pertanyaan tadi, dengan apakah orang yang sudah kehilangan asin itu dapat diasinkan? Ini orang dapat diasinkan, tetapi dengan apakah? Dengan apakah? Bukan oleh siapakah dapat mengasinkannya, tetapi dengan apakah? Rupanya manusia, kalau lihat ada orang yang sudah baik sekali, karena tadi sudah dikatakan dalam Markus pasal 9 ayat 50, garam itu baik. Orang kalau kehidupannya sebagai garam itu sangat baik, disukai oleh semua orang. Karena makanan tanpa garam rasanya tidak enak, disenangi oleh semua orang. Tetapi kalau dia asinnya itu sudah hilang, sudah tawar, manusia mau berusaha menolong. Tetapi dikatakan sini,
dengan apakah ia diasinkan? Nah, jawabnya tidak ada lagi gunanya daripada dibuang saja sudah. Jadi manusia yang garam melihat satu orang di antara sekian banyak orang tadi, kamu semua adalah garam dunia. Lalu tiba-tiba ada satu dari kita ini yang kehilangan garamnya. Maka yang punya garam, yang adalah garam, pasti akan membantu orang yang kehilangan garam itu. Sebab begitulah dalam Markus pasal 9 ayat 50. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Kamu itulah, kita semua adalah garam. Tetapi dengan apakah? Dan orang yang garam memang suka menolong orang. Karena dalam ayat pasal 50 tadi, Markus pasal 50, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi kalau kita semua dikatakan adalah garam dunia, lalu dari kita ini yang semua adalah garam, karena itu maka kita adalah selalu mempunyai garam dalam diri ini, selalu hidup berdamai, selalu senang satu dengan yang lain, bisa hidup berdamai, tidak melawan, tidak mau merusak, tetapi justru menjaga kedamaian di antara satu dengan yang lain. Tetapi tiba-tiba yang satu ini di antara sekian banyak kehilangan garamnya. Maka garam yang banyak itu pasti akan, dengan adanya garam yang ada dalam hidup dari orang yang banyak itu, mereka akan membantu, menolong. Seperti dikatakan di sini, garam itulah yang baik memang, dan garam itu kiranya selalu kita, orang yang mempunyai garam ini selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai, selalu mau menolong yang lain. Tetapi dengan apakah, pertanyaan, orang yang sudah kehilangan garam itu dapat diasinkan lagi? Pertanyaannya adalah, dengan apakah orang yang kehilangan garam itu dapat diasinkan lagi? Pertanyaannya bukan oleh siapakah, tapi dengan dan oleh apakah. Kalau bicara tentang apa, itu bicara tentang benda. Kalau bicara tentang siapa, itu bicara tentang manusia. Kalau kita ini semua manusia dianggap sebagai garam, puji Tuhan, garam itu baik. Tetapi kalau garam itu satu pun di antara, jika dikatakan di sini, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jadi yang kehilangan asinnya adalah satu orang, ia, dari antara begitu banyak. Tetapi dari antara begitu banyak yang adalah memang garam masih asin, mereka mempunyai hati berdamai. Itulah yang dikatakan dalam Markus pasal 5 ayat yang ke pasal 9 ayat yang ke-50. Yaitu, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Jadi melihat seorang kawan, seorang saudara telah kehilangan asinnya, maka yang banyak ini bersama-sama mau menolong. Tetapi mau menolongnya adalah banyak orang. Pertanyaannya adalah, dengan apakah orang yang sudah kehilangan garam itu dapat diasinkan? Jadi saudara-saudara yang memang semua adalah garam di sini, misalnya lah ya, ambil satu contoh, kita semua garam dunia.
Saudara-saudara, termasuk saya, garam. Lalu saya kehilangan garam. Tiba-tiba kehilangan garam. Maka saudara-saudara yang banyak yang adalah garam, yang selalu mempunyai garam dalam diri saudara, dalam ayat 50 tadi dikatakan, maka saudara tidak akan tinggal diam, tapi akan mau menolong bagaimana saya yang sudah kehilangan garam ini bisa dibantu supaya bisa menjadi asin lagi. Tetapi usaha untuk menolong adalah dengan apakah orang yang sudah kehilangan garam itu dapat ditolong sehingga menjadi asin lagi. Dengan apakah? Bukan dengan siapakah, tapi dengan apakah, dengan barang. Dengan barang untuk menolong. Jadi saudara-saudara, yang menjadi masalah adalah apakah orang yang sudah kehilangan garam itu masih bisa ditolong atau tidak? Saudara-saudara yang adalah garam semua, melihat saya sudah kehilangan garam, tentu saudara mau menolong. Tapi karena saudara-saudara adalah manusia yang mau menolong, saudara berpikir dengan apakah? Nah, bicara tentang benda. Benda bisa uang, bisa emas, bisa perak, bisa kekayaan yang bisa dipakai. Saudara-saudara barangkali memang baik-baik semua, suka menolong. Nomor satu, ya kita kumpul uang. Bagaimana itu pendeta sudah tidak ada garamnya lagi. Bagaimana kita bisa menolong dia? Dengan apakah kita dapat menolong? Jawabnya, tidak ada gunanya, tidak ada sesuatu. Tidak ada barang apapun yang bisa dipakai untuk menolong orang yang sudah kehilangan garam itu. Tetapi apakah berarti memang sama sekali tidak ada pertolongan lagi? Jawabnya dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, tentang kita ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah disebut juga kita yang sudah menjadi garam, yang menjadi baik, yang mau menolong orang lain. 1 Korintus pasal yang ketiga memberi jawaban kepada kita, orang yang sudah kehilangan garam itu masih bisa ketolongan apa tidak? Kalau tadi dikatakan, oh sudah tidak bisa tolong, sudah dibuang saja, lalu diinjak-injak orang. Kalau memang tidak ada orang yang menolong. Tapi kalau ada orang yang masih menolong, seperti saudara-saudara lah, garam-garam yang asin, yang baik sekali, melihat pendeta sudah nggak karuan lagi, kehilangan asinnya, bagaimana menolongnya? Apakah lantas keluarkan, mari kita kumpul uang yo, kita tolong tuh pendeta barangkali sudah ngap-ngapan, sudah tidak punya asin lagi, tidak ada apa-apa berkat, tidak disukai lagi oleh orang, pecat aja sudah. Mau tolong barangkali. Ada yang mau ditolong barangkali lantas bertulis pada Majelis daerah, tulis pada majelis pusat, ini gembala sudah tidak enak lagi, tidak ada enaknya lagi, sudah buang saja sudah, pecat saja sudah. Tapi ada yang barangkali kasihan, tolong dong, angkat sendiri bagaimana. Nah itulah, dengan apakah orang dapat menolong orang yang sudah kehilangan asinnya. Dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, saya baca mulai di ayat yang ke-10. Di sana tertulis sesuai dengan kasih karunia Allah. Rasul Paulus menulis sesuai dengan kasih karunia Allah, sesuai dengan kemurahan Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya, sama-sama membangun, sama-sama orang-orang
garam. Kamu semua adalah garam. Lalu Pauluslah yang berkata, dia seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, tetapi orang-orang lain membangun terus di atasnya. Jadi bersama-sama membangun sesuatu. Itulah yang kita lakukan. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Jadi tidak sembarangan menolong. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Apakah yang kita pakai untuk membangun yang sudah jatuh, yang sudah kehilangan asinnya? Bagaimanakah kita bisa menolong membangunnya kembali? Selalu dengan apakah? Bukan dengan siapakah. Tapi saudara-saudara yang semua adalah garam dunia, mau menolong, nomor satu pikirannya adalah dengan apakah kita bisa menolong. Nah, di sini dikatakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas atau perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing apa yang dibuat untuk membangun, orang masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Bagaimana kita membantu, bagaimana kita menolong. Apakah kita menolong pakai emas, apa perak, atau memakai batu permata, atau kayu, rumput kering, dan sebagainya. Hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Apa yang kita buat untuk menolong. Pada satu waktu, kalau kita menolong dengan barang, emas, perak, ataukah batu permata atau batu kiok dan sebagainya yang bagus-bagus, itu semua barang-barang. Tetapi semua akan nanti, apapun yang kita buat akan diuji oleh Tuhan. Dan dikatakan sini, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar karena bahan-bahan itu yang dia pakai, emas, perak, apakah rumput atau kayu atau besi, itu diuji oleh api. Dan kita tahu bahwa api dapat membakar semua. Besi pun bisa jadi cair. Emas pun demikian, perak pun demikian, kayu pun demikian. Apalagi dikatakan sini juga jerami paling gampang terbakar. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri, orang yang sedang dibantu ini, ia sendiri akan diselamatkan. Sudah kehilangan asin, banyak orang mau menolong, tetapi pertolongannya itu dengan bahan-bahan yang gampang dibakar habis. Sebab kita kan manusia, tetapi kedudukan diangkat sebagai garam. Nah, garam itu adalah selalu baik dan suka menolong, hidup damai. Tetapi dengan bangunan pertolongannya itu ternyata gampang terbakar habis dengan api. Kalau api ujian datang, semua akan terbakar habis. Tetapi orangnya sendiri yang sudah kehilangan segala sesuatu, asinnya sudah hilang, dikatakan sini, ia sendiri akan diselamatkan
tetapi seperti dari dalam api. Sama seperti seakan-akan dia ditolong melalui api. Api itu adalah sesuatu yang membuat orang sakit, penderitaan. Dan ini kalau bilang begitu saja, saya lantas berkata, di manakah tempat yang paling susah orang diuji dengan api, tetapi justru menjadi kuat? Dan di sini dikatakan di sini, ia sendiri akan diselamatkan seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Nah, inilah seperti kamu adalah garam, tetapi garam itu ada di dalam kamu. Nah, sekarang kita mau lihat ini garam bisa berarti apa juga. Karena garam itu dikatakan di sini, kamu, roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, kamu semua. Akhirnya siapakah yang menolong? Toh bisa selamat adalah Tuhanlah yang dapat menolong. Jadi kalau tadi pertanyaan, dengan apakah orang yang sudah kehilangan asinnya itu dapat diasinkan kembali, dapat diperbaiki lagi? Dengan apakah? Dengan barang-barang emas, perak, besi dan sebagainya, dengan batu-batu indah? Tidak bisa. Yang menyelamatkan adalah Tuhan, dikatakan di sini. Yaitulah kamu yang adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah inilah yang dapat menyelamatkan kamu. Nah, ini saya lantas ingat, di manakah tempat di mana seorang yang sudah kehabisan garamnya bisa dipulihkan, diangkat kembali supaya bisa asin kembali. Dengan menolong barang, apakah itu emas, perak, dan sebagainya, itu tidak bisa. Karena semua akan terbakar. Tetapi kalau Tuhan yang menolong kita, itu satu-satunya. Sekalipun di dalam api yang sangat membuat kita menderita, ada jalan selamat. Yang saya mau kemukakan di sini adalah seorang anak Tuhan. Kalau pada satu waktu seperti garam sudah hilang rasa asinnya. Karena apa? Coba kita tahu dulu, garam itu seperti apa lagi? Menghubungi, ambil satu ayat, membanding satu ayat dengan lain ayat. Dari situ kita mendapat satu pengetahuan bahwa anak Tuhan yang sudah garam, tapi garamnya pun hilang, asinnya hilang, sebetulnya sudah bisa dibuang saja. Tetapi meskipun dibuangnya kemana? Saya sudah katakan kepada saudara bahwa dalam Injil Matius ada 3 kali Alkitab berkata bahwa ada orang yang tidak setia kepada Tuhan akan dibuang ke satu tempat di mana ada tangisan dan kertak gigi, yaitu tempat penderitaan. Dan Yesus sendiri berkata, kalau saudara lihat dalam Injil Matius pasal yang ke-24, dalam Injil Matius pasal 24, saya baca ayat 20 dan ayat 21. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim
dingin dan jangan pada hari Sabat. Ini bicara kalau Yesus datang kembali, maka orang yang melarikan diri dari penghukuman, mereka harus tahu pada waktu apakah mereka harus melarikan diri. Ayat 21, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ada satu waktu, satu tempat di mana akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia. Mulai dunia dijadikan. Kejadian 1 ayat 1, dunia dijadikan. Sampai sekarang banyak sekali siksaan sudah terjadi dalam dunia ini. Dengan peperangan-peperangan, dengan perkelahian-perkelahian. Banyak sekali siksaan yang telah terjadi, hebat sekali. Ingat saja di zaman revolusi dan zaman-zaman kesulitan, bagaimana banyak sekali siksaan yang terjadi, lah dahsyat, yang begitu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak dunia dijadikan sampai sekarang. Dan yang tidak akan terjadi lagi di waktu yang akan datang. Jadi siksaan yang paling hebat itu akan datang. Banyak kita sudah mengalami penderitaan-penderitaan, kesulitan-kesusahan. Tapi akan datang nanti satu waktu di mana kesusahan-kesusahan akan terjadi, dan kesusahan itu dibanding dengan apa yang sudah pernah terjadi sejak Allah membuat langit dan bumi, banyak penderitaan. Kalau saudara membaca, misalnya saja di rumah, membaca Ibrani pasal 11. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang Israel. Dulu, di sana diceritakan apa yang mereka alami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selalu dilawan oleh orang-orang bangsa-bangsa yang tidak seiman dengan orang-orang Israel itu. Dan di sana saudara bisa membaca dalam surat Ibrani pasal yang ke-11. Sedikit saya bacakan saja tentang aniaya yang dialami orang-orang dulu. Ibrani pasal 11. Dan saya mulai membaca adalah mulai di ayat yang ke-28 saja. Ibrani 11 mulai ayat 28. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Jadi anak-anak jangan sampai dibunuh. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melindungi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi bangsa Israel menyeberang Laut Merah di atas tanah yang kering. Bangsa Mesir yang mengejar juga berjalan yang sama. Tetapi mereka kemudian air laut itu menutup mereka seperti mereka dikubur hidup-hidup. Tambah lagi mulai 31. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Sudah ada orang jahat juga. Sebenarnya dia harus dibunuh sebab dia adalah seorang perempuan yang tidak baik.
Tetapi toh dia bisa selamat karena dia telah menerima pengintai-pengintai orang Israel ketika mereka masuk dan mereka diselamatkan oleh Rahab ini. Ayat 32, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat oleh dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Nah, inilah apa yang dialami oleh bangsa Israel dalam perjalanan mereka. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak membiarkan dirinya disiksa, dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Lebih baik mati asal bisa bangkit pada waktu Yesus datang kembali. Mereka biarkan diri mereka disiksa. Ayat 36, ada pula yang diejek dan didera, dipukul, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan itu semua yang mereka alami dulu. Sampai digergaji. Nah, kalau gergajinya gergaji listrik, mati sudah. Tapi kalau gergajinya seperti Jawa Tengah, saudara-saudara, pelan-pelan. Seperti potong kayu jati yang keras itu lantas dipotong. Rasanya berapa gimana? Itu penderitaan dulu. Tapi yang akan datang nanti, kapankah itu? Zamannya Antikristus memerintah. Maka aniaya yang akan datang dialami oleh orang-orang yang tentu melawan Antikristus. Dan orang-orang percaya pun ada yang juga masuk dalam 3,5 tahun aniaya. Nanti kita akan melihat ayat-ayatnya kalau perlu. Jadi bukan hanya orang-orang yang berdosa akan dianiaya, tetapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi garamnya hilang, minyaknya habis. Dalam Matius 25, kerajaan Allah itu diumpamakan seperti 10 orang perawan, wanita-wanita yang kudus dan suci, menunggu mempelai laki-laki datang. Tertidurlah pada tengah malam, dan ketika mereka tertidur datang suara malaikat atau mempelai datang. Semua bangun, membereskan pelita mereka. 5 yang pandai, pelita mereka penuh dengan minyak. Mereka atur semua. Mereka pergi bertemu dengan mempelai laki-laki. Lalu mereka masuk dalam perkawinan. Itu Matius 25. Tapi yang 5 yang bodoh, minyaknya habis. Tapi mereka adalah kerajaan Allah. Mereka adalah anak-anak Tuhan. Mereka adalah, sebutkanlah, garam dunia. Tetapi garamnya habis, asinnya habis. Seperti orang yang mempunyai pelita, minyaknya habis. Mereka mau masuk juga ke dalam pesta perkawinan itu,
perkawinan terjadi, mereka ketok-ketok pintu, buka pintu, kami juga mau masuk. Karena kami ini kerajaan Allah. Mereka adalah bagian dari kerajaan Allah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan mereka suci seperti perawan-perawan yang suci. Tetapi minyak habis, tidak bisa masuk. Mereka dibuang kemana? Mereka inilah yang masuk dalam 3,5 tahun aniaya. Anak-anak Tuhan. Tapi mereka itulah yang toh bisa selamat. Karena apa? Dalam Wahyu pasal 11 kita membaca ada 2 orang saksi dari Allah. Musa dan Elia turun dari sorga, datang ke Yerusalem dan mulai memberikan kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus Kristus itulah mempelai laki-laki. Dia itulah Mesias. Dan orang-orang ini sekalipun karena tidak punya minyak, tidak masuk dalam perkawinan, tidak mengalami kesucian dan penyempurnaan, akhirnya masuk dalam 3,5 tahun aniaya. Dan mereka inilah yang justru bisa bertahan sampai seperti kalau saya baca saja di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Di sana kita membaca zaman antikristus itu terjadi. Kalau saudara baca, saya pendekkan saja di dalam ayat yang ke-10. Di sana tertulis, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa yang ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Ini bicara tentang orang-orang yang garam dunia, anak-anak Tuhan yang kudus. Mereka adalah anak-anak perawan yang kudus daripada Tuhan. Tetapi masuk dalam 3,5 tahun aniaya. Sebab kehabisan minyak. Ada sesuatu yang ada dalam dia, yang itulah yang sama seperti garam itu baik. Biarlah garam itu selalu ada dalam dirimu. Sama seperti ayat-ayat lain, biarlah minyak itu juga selalu ada dalam pelitamu. Biarlah firman Tuhan itu juga adalah firman yang harus selalu ada di dalam hati kita. Tetapi kalau hal-hal yang harus ada dalam kita itu, nah itulah asinnya sudah hilang. Sama seperti orang yang kehabisan minyak. Mereka ini tidak masuk dalam perkawinan, mereka dibuang keluar. Dibuang keluarnya itu, dibuangnya ke dalam 3,5 tahun aniaya. Tidak ada tempat lain. Gereja yang sempurna dalam Wahyu 12 sudah disingkirkan. Yang ketinggalan, yang tidak punya minyak. Setan mengejar. Dan yang lain itu masuk dalam 3,5 tahun aniaya. Dalam 3,5 tahun inilah yang dikatakan, yang barang siapa yang ditentukan untuk ditawan, biarlah ia ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Yang penting di situ dalam keadaan yang krisis, dosa sedang mencapai puncaknya ketika antikristus datang. Kita kenal ayat semua dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ketiga. Yesus akan datang. Tapi sebelum Yesus datang, harus datang dulu, harus dan tidak bisa ditawar, harus datang dulu 2 hal. Yaitu pertama, murtad. Orang yang mundur.
Dan orang yang mundur itu tidak tiba-tiba, pelan-pelan dia mundur, akhirnya mundur sama sekali. Tetapi kedua, akan datang antikristus yang disebut siapa dia? Dia disebut sebagai manusia durhaka. Kalau anak durhaka artinya anak pemberontak. Nah, manusia durhaka adalah manusia pemberontak. Siapakah dia? Inilah dia, antikristus. Antikristus adalah sebagian dari setan. Kalau Allah kita tahu Allah kita adalah Allah yang Tritunggal. Ya, ketiga tunggal. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Setan pun terdiri dari tiga. Sebab setan itu dari mulanya dijadikan oleh Allah sempurna, luar biasa. Tetapi kemudian mulai menjadi sombong. Dia ingin menjadi seperti Allah. Dia ingin menjadi mau lebih tinggi dari Allah. Maka Allah campakkan dia ke bumi menurut Yesaya pasal yang ke-14. Sama seperti Yeskiel pasal 28. Yang tadinya malaikat yang sangat indah, sangat mulia. Kemuliaannya seperti Allah. Tetapi dia sombong, mau menjadi besar. Nah, kemudian dia melawan Allah. Nah, itulah yang dikatakan setan juga tritunggalnya setan. Yaitu satu, setan, ular. Ular. Tadinya ular, kemudian disebut sebagai naga. Sudah besar. Ular. Hukum yang kedua adalah antikristus. Dan yang ketiga adalah nabi palsu. Tiga ini yang saudara baca dalam Wahyu pasal 13. Mereka inilah yang akan menguasai seluruh dunia ini. Segala sesuatu. Perekonomian, keuangan, politik, dan sebutkanlah segala senjata perang yang ada dalam dunia ini dikuasai oleh antikristus. Itulah waktunya terjadi pembunuhan. Semua orang pengikut Kristus akan dibunuh. Wahyu pasal yang ke-13. Ada juga orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi kemudian nabi palsu. Ada lawan dari Roh Kudus. Dia membuat satu patung yang dapat berbicara. Hal itu saudara bisa lihat itu dalam Wahyu pasal 13. Dalam ayat 13. Dan ia, binatang atau yang disebut nabi palsu itu, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang, di depan mata antikristus. Dan ia menyeru mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang, yaitu antikristus, yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa, memberikan kehidupan kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang dan total semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Itu akan terjadi. Bagaimana dengan kita nanti? Nah, disitulah tadi pasal 13 ayat yang ke-10. Yang terpenting di situ adalah bagaimana ketabahan kita dan iman kita sebagai orang-orang yang kudus. Jadi saya mau gambarkan kita sebagai
garam dunia ini, kalau kehilangan asinnya itu adalah sama seperti orang yang kehilangan iman. Garam itu seperti orang yang mempunyai iman. Tetapi kalau imannya jadi tawar, seperti orang yang kehilangan iman. Dan hal itu saudara bisa membaca di dalam Lukas pasal yang ke-18. Di mana Yesus ceritakan tentang seorang janda yang mempunyai masalah. Dalam Lukas 18, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan kita tahu semua itu. Dan di kota itu juga ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktunya lamanya. Dan dikatakan bahwa janda itu selalu menyusahkan sehingga hakim itu berkata, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong dia? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di dunia ini?" Yang Tuhan mau lihat di akhir zaman ini, apakah masih ada orang yang mempunyai iman? Nah, inilah yang sangat penting. Kalau sampai kita seperti Tuhan berkata, "Kamu adalah garam," dan garam itu selalu harus ada dalam dirimu, tapi pada satu waktu garamnya itu hilang. Maka digambarkan di sini, jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yang Tuhan cari adalah iman. Tetapi kalau orang yang sudah menjadi garam di dunia ini, sangat diberkati, disukai oleh orang, yang selalu diangkat-angkat oleh orang, dari raja-raja sampai orang-orang yang paling miskin, semua mau makan pakai ada garamnya. Tapi kalau garam sudah tidak ada, orang sudah tidak suka makan nanti. Nah, kalau sudah tidak suka makan, apa jadinya? Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, apakah Tuhan kalau dia datang, dia masih mendapati iman di bumi ini? Siapa yang ada di bumi? Manusia. Anak-anak Tuhan, kita masih ada di bumi. Ini belum bicara tentang waktu Yesus datang. Hanya diberkata, kalau Yesus datang kembali, maka Tuhan mencari dapat apakah ada masih iman di bumi ini. Orang-orangnya ada, garamnya itu. Tetapi apa yang sudah hilang? Iman. Yang Tuhan cari adalah iman. Nah, inilah yang kalau disambung dengan Wahyu 13 tadi, ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi sudah banyak kehilangan daripadanya. Antara lain iman. Sehingga garam itu sudah tidak asin lagi. Nah, bagaimana kita dapat mengasinkannya lagi? Apakah dengan emas, perak, batu-batu yang indah, dengan uang yang banyak, dengan
kepintaran manusia? Tidak. Hal-hal itu tidak bisa. Tapi yang bisa adalah oknum Yesus Kristus. Dialah yang bisa menolong kita. Dan untuk itulah, iman inilah yang harus kita pegang. Sampai masuk dalam 3,5 tahun aniaya. Meskipun kita harus dianiaya. Nah, sama seperti dalam Ibrani pasal 11. Mereka itu untuk mempertahankan lebih baik kami mati sekarang, tetapi nanti akan bangkit kembali waktu Yesus datang kembali. Daripada sekarang hidup dalam 3,5 tahun aniaya, tetapi tidak dibangkitkan waktu Yesus datang kembali. Dipilih. Maka asinnya garam di dalam kita harus selalu ada. Kalau tidak, siapa yang ditentukan untuk ditawan, ditawan. Siapa ditentukan untuk disembelih dengan pedang, disembelih. Tetapi yang penting adalah ketabahan. Tetap setia. Yang berani berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Meskipun mati. Banyak. Sekarang saya baru dengar berita tadi. Yang berbahaya sekarang. Banyak orang, banyak terjadi. Orang bunuh diri. Orang yang bunuh diri, taruh bom di sini, lalu mereka pergi ke satu tempat, lalu mereka bunuh diri situ. Bomnya meledak, gedungnya rusak, orang lain bisa mati. Itu orang-orang bunuh diri. Tapi sekarang, cara yang paling baru mereka lakukan, bukan orang-orang, anak-anak kecil yang suka main-main di luar sekarang ini. Mereka menjadi inceran untuk dimasukkan bom dalam. Dari jauh dengan remote control. Pencet bunyi, teng, bum, habis. Mati. Siapa orang masih pikir masa anak masuk mau berbuat begitu? Tapi sekarang caranya adalah sampai begitu. Kejahatan akan terjadi sampai puncaknya adalah waktu Antikristus datang. Dan selama itu kejahatan akan terus berjalan. Dalam Alkitab kita membaca ayat yang berkata, Tuhan tidak akan menghukum orang kalau dosanya belum sampai penuh, belum genap. Nah, Tuhanlah yang mengukur berapa genapnya dosa-dosa seseorang. Tetapi ini yang terjadi. Dan karena itulah, percayalah, timbul pertanyaan, mengapa Tuhan sampai sekarang belum datang-datang? Banyak ada yang mengejek. Dalam surat Petrus, ada orang yang mengejek. Dari dulu kami sudah dengar Tuhan Yesus akan datang. Kok sampai sekarang Yesus nggak datang-datang? Pernah saudara dengar orang bertanya begitu kepada saudara? Tetapi begitulah dikatakan dalam surat Petrus. Itulah akan terjadi. Ejekan dan sebagainya. Tetapi Tuhan berkata, Tuhan memang belum datang. Bukan karena gereja malas untuk bersaksi. Khotbah, ayo saudara-saudara cari jiwa, bertobat dan sebagainya. Itu cukup banyak di mana-mana. Tetapi bukan karena tidak berhasil. Tetapi karena orang-orang yang berdosa belum sampai mencapai puncak dari dosanya dalam tiap orang. Itulah yang menjadi sebab. Tetapi kalau nanti seperti kita bisa baca
tentang percakapan antara Abraham dengan Allah Bapa. Dua orang telah pergi ke Sodom dan Gomora, dan Allah Bapa bicara dengan Abraham, dan Allah berkata, aku datang ke dunia ini untuk melihat sendiri apakah benar orang-orang Sodom dan Gomora dosanya sudah memuncak sehingga harus aku menghancurkannya. Abraham lalu mulai bertanya kepada Allah, kalau ada 50 orang di kota Sodom dan Gomora, apakah Allah akan membakar Sodom dan Gomora, kota yang besar dan ramai? Allah berkata, kalau ada 50, aku tidak akan membinasakan orang yang benar dengan orang yang tidak benar sekaligus sama-sama. Kalau 40 bagaimana? Oh, Tuhan berkata, tidak akan kubinasakan. Kalau 30 bagaimana? Tidak, aku tidak akan hancurkan. Kalau 20 bagaimana? Akhirnya Abraham sudah nggak sabar lagi. Tuhan, maaf ya Tuhan, saya mau tawar sekali lagi, harga mati sekarang. Kalau masih ada 10 orang yang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan masih mau hancurkan seluruh kota Sodom dan Gomora dengan semua orang-orang termasuk 10 orang benar? Tuhan berkata, kalau ada 10 saja, aku tidak akan menggenapi. Tapi ternyata 10 pun tidak ada. Dalam arti kata, kalau semua sudah berbuat dosa, tidak ada ampun, pasti akan dibakar. Begitulah juga dengan dunia ini. Dosa manusia akan berjalan terus. Kitab Wahyu berkata, orang yang berdosa akan terus berdosa. Orang yang jahat akan terus berbuat jahat. Orang yang benar akan terus menjadi benar, meneruskan kebenarannya. Tetapi orang yang berdosa akan terus berdosa. Sampai puncaknya. Ada banyak ayat yang saya bisa bacakan, tapi pendek saja. Ya itulah, kalau punya manusia, dosanya belum sampai puncaknya, Allah tidak akan bertindak. Allah masih berikan kemurahan supaya untuk bertobat. Tetapi kalau Allah lihat sudah sampai puncaknya, yang saya bisa bacakan barangkali dengan cepat saja dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6. Bukan seperti di zamannya Sodom dan Gomora, tetapi serupa dengan di zaman Nuh. Yesus pun berkata, seperti di zaman Lot, demikian pun seperti di zaman Nuh. Apa? Di zaman Nuh, tadinya manusia bisa hidup lama. Tetapi ketika Allah melihat bahwa manusia ini mulai berdosa, mulai anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia yang bukan sama-sama anak Allah. Nah, saya sudah katakan betapa kita, Alkitab berkata, kalau mau supaya anak-anak kita ini beres dan orang tua juga akan aman dan tentram, jangan izinkan anakmu kawin dengan orang yang tidak seiman. Alkitab katakan begitu. Kalau enggak saudara sendiri yang susah mengalaminya. Tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Maka Alkitab pasal Wahyu atau Kejadian pasal 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak ada sesuatu yang benar lagi dalam manusia di zaman Nuh. Terjadilah banjir yang paling besar. Gunung yang tertinggi seluruhnya ketutup dengan air. Tsunami yang paling hebat terjadi. Manusia mati semua. Hanya beberapa orang yang selamat. Nah, itu akan terjadi juga di akhir zaman ini. Sama seperti zaman Lot. Begitupun akan terjadi.
Kalau manusia sudah mencapai sehingga dalam pikirannya, dalam hatinya tidak ada kebenaran sedikit pun, hanyalah semata-mata membuahkan kejahatan, maka Allah pun menyesal telah membuat manusia. Allah menghukum manusia karena itu. Dengan lain kata, kalau dosa manusia sudah mencapai puncaknya bagi tiap orang, apalagi dalam dunia ini sekian banyak orang, semua orang yang ada dalam dunia ini, kalau mereka sudah mencapai puncaknya daripada dosa, akan dibinasakan. Dan puncaknya dosa adalah pada waktu antikristus datang. Nah, inilah yang akan terjadi di akhir zaman ini. Dan di situ Tuhan akan membasmi semua orang. Tidak ada bedanya. Raja-raja, jenderal-jenderal, panglima-panglima, orang-orang kaya, orang-orang miskin, orang-orang besar, orang-orang kecil, semua akan binasa sama sekali. Burung-burung diundang, mari kita makan bistik daging manusia yang dibinasakan oleh Tuhan waktu Dia datang kembali. Nah, karena itulah saudara-saudara, inilah yang Alkitab katakan, bahwa apa yang ada dalam kita, garam yang harus ada dalam kita, biarlah selalu ada di dalam kita. Kita anggap garam apa sih? Tapi kalau garam itu disamakan dengan iman, kalau iman pun sudah tidak ada dalam kita, yang Tuhan cari adalah apakah ada iman dalam kita. Kalau iman sudah tidak ada, ya habis. Tapi kalau ada iman masih tetap bertahan dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam aniaya, tapi tetap percaya, seperti yang kita selalu katakan, sekali Yesus, tetap Yesus, kitalah yang selamat. Meskipun pada satu waktu asinnya garam kita mulai menghilang, iman mulai hilang, cinta mulai hilang. Siapakah yang dapat membela kita? Hanya Yesus. Itulah yang di 1 Korintus pasal 3 tadi. Jadi kita tahu saudara-saudara, pegang iman kepada Yesus. Jangan pernah berpikir mau mundur. Tidak ada keselamatan kalau kita sudah mundur dari Tuhan. Tapi kita selamat hanya kalau kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Biarlah garam itu selalu ada dalam dirimu. Kata Alkitab dalam Markus 9 ayat yang ke-50. Nah, garam itu kalau sampai hilang asinnya, imannya dalam satu orang sudah hilang. Memang dibuang. Dibuangnya kemana? Dibuangnya ke 3,5 tahun aniaya. Dan 3,5 tahun aniaya kita akan mengalami dibunuh dengan pedang, dibunuh dengan segala macam cara, melalui aniaya yang belum pernah terjadi di dunia ini. Itu akan datang. Tapi kalau kita tetap kuat dalam iman, haleluya, selamatlah. Ya, saya tidak mau berkata, nah kalau begitu nggak apa-apa lah, tenang-tenang saja, tak apa-apa, tidak percaya tuh nanti Tuhan akan tolong. Jangan terlambat saudara-saudara, jangan terlambat. Karena itu Tuhan akan mempersingkat waktu demi keselamatan orang-orang yang percaya. Dan inilah yang kalau Tuhan kehendaki, lalu hari Sabtu yang akan datang, saudara sudah mendaftar mau mengikuti seminar di Soho buat orang-orang yang akan diselamatkan melalui waktu yang dipersingkat oleh Tuhan. Dan sekarang rupanya secara ilmu, sebagai seorang ilmuwan yang akan berbicara, dia sudah tahu
perhitungan waktu sekarang, bahwa waktu sekarang sudah berjalan lebih cepat, sehingga lebih cepat untuk mendapat tujuan. Dan karena itulah Tuhan akan persingkat waktu, supaya orang yang percaya selamat. Kalau tidak, kita akan binasa. Masih mau jadi garam? Masih mau pertahankan garamnya? Jangan sampai kehilangan garam, jangan sampai kehilangan iman, jangan kehilangan kasih cinta, sehingga kita tidak mau berdamai lagi. Tetapi percayalah, Tuhan ada beserta dengan kita. Kalau kita mau tetap hidup, supaya garam itu selalu ada dalam diri kita, dan kita akan tetap hidup berdamai satu dengan yang lain. Dan itulah kerajaan 1000 tahun damai di atas bumi ini, waktu Yesus datang kembali untuk 1000 tahun lamanya, dan kemudian dipindahkan ke dalam langit dan bumi yang baru. Langit dan bumi yang sekarang ini bukan Firdaus, banyak susah, tetapi lebih banyak kesusahannya kalau antikristus datang. Nah, itulah Tuhan mau tolong kepada kita supaya tetap setia kepada Tuhan. Nama Tuhanlah yang dipermuliakan, dibesarkan.